Jadi, tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Adapun 4 jenis tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung lengkung. Yang kedua, tanda kurung siku. Yang ketiga, tanda kurung kurawal. Yang keempat, tanda kurung sudut. Yuk simak videonya. Fungsi tanda kurung lengkung. Tanda kurung lengkung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk, yang dimana kalimat yang berada dalam tanda kurung tersebut merupakan penjelasan dari kata KTP. Fungsi yang kedua, tanda kurung lengkung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962, di mana kata Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali. Fungsi yang ketiga, tanda kurung lengkung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Kata bus bisa dimunculkan atau dihilangkan. Fungsi yang keempat, tanda kurung lengkung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian, seperti yang ada di contoh. Fungsi tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Fungsi yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Fungsi tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal berfungsi untuk mengelompokkan secara urut tentang istilah-istilah. Tanda kurung kurawal sering digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, ekspresi matematika tertentu, dan beberapa notasi musik. Contohnya, tanda kurung kurawal digunakan untuk set numerik. Tanda kurung kurawal juga digunakan untuk menunjukkan set huruf abjad. Tanda kurung kurawal digunakan untuk menunjukkan satu pilihan yang sama. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tanda kurung sudut. Tanda kurung sudut ialah tanda yang jarang digunakan. Mereka hanya ditemukan di halaman referensi untuk menunjukkan alamat URL. Contohnya, kunjungi website saya, tanda kurung sudut buka, www.redaksi.com tanda kurung sudut tutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.